Shalom saudaraku, apa yang akan kita bahas kali ini adalah potongan-potongan dari khotbah yang saya sampaikan minggu yang lalu, yaitu tentang 3 jalan menuju surga yang ternyata itu perlu dikoreksi, saudara ya, apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan itu. Nah, salah satunya yaitu ayat firman yang terkenal yang tertulis di dalam Matius pasal yang ke-7, ayatnya yang ke-21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Nah, pertama kita tahu, saudaraku, bahwa konteksnya ini adalah peringatan Tuhan terhadap para nabi-nabi palsu yang menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Itu tertulis dalam ayat yang ke-15. Jadi perikop ini diawali dengan kata waspadalah. Ini adalah peringatan dari Tuhan supaya berwaspada. Kemudian sampai pada ayat yang ke-21 itu. Nah, di ayat yang ke-21 itu dikatakan bahwa bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Nah, saudaraku, apa yang dimaksud dengan kehendak Bapakku yang di sorga? Nah, kita akan kaitkan dengan Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-40 ya saudara ya. Ini kita akan lihat apa kata Tuhan Yesus tentang kehendak Bapa. Jadi kita nanti bisa ngerti apa yang dimaksud dengan Tuhan, apa yang dimaksud dengan kehendak Bapa oleh Tuhan. Ayat 40, sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Jadi kehendak Bapa itu supaya setiap orang yang melihat Anak atau Yesus Kristus Tuhan dan percaya kepadanya, ya, jadi berjumpa dengan Kristus kemudian percaya kepadanya, mereka akan beroleh hidup kekal. Itu kehendak Allah. Jadi kehendak Allah itu adalah ketemu dengan Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat, kemudian percaya, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan beroleh selamat, yaitu beroleh hidup kekal, supaya nanti beroleh kebangkitan pada akhir zaman. Itu kehendak dari Bapa Surgawi. Jadi kalau tadi di dalam Matius 7 ayat 21 dikatakan melakukan kehendak Bapa itu, pertama ini dulu yang dikerjakan. Ya, jadi kehendak Bapa itu percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, tentunya nanti ada kelanjutannya, saudaraku ya. Percaya itu seperti apa, itu ada kelanjutannya. Tapi ini dulu kita pegang. Lebih mendalam lagi kita lihat ayat 28. Ini pertanyaan dari orang banyak kepada Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus membuat mujizat 5 roti 2 ikan, dan Yesus kemudian kan akan dijadikan raja oleh mereka, orang-orang Yahudi. Ya, memang orang Yahudi mikirnya praktis, saudara. Kalau mereka punya raja seperti Tuhan Yesus, enak ya. Nggak usah pakai kerja, mereka bisa dapat roti dan ikan, karena Tuhan bisa melipat gandakan 5 roti 2 ikan mengenyangkan mereka, itu sudah terbukti. Jadi mereka berbondong-bondong mau menjadikan Yesus jadi raja.
Nah, ini adalah dialog antara Tuhan Yesus dan mereka. Ayat yang ke-28, lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat? Nah, ini masalah perbuat itu kan masalah tindakan, saudaraku. Tindakan apa gitu ya yang harus kami lakukan supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah. Jadi mereka ini pertanyaannya bagus, saudara. Apa yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah? Bukankah ini juga pertanyaan yang muncul dalam hati orang-orang yang memang merindukan untuk menjadi pelaku-pelaku dari apa yang dikehendaki oleh Tuhan, untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, mengerjakan apa yang menjadi kehendak Allah. Ayat 29, jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya pada Dia yang telah diutus Allah. Saudaraku, kalau kita meneliti dalam bahasa Yunani atau bahasa aslinya, dua ayat ini sebetulnya ada perbedaan ya, ketika sampai pada kata pekerjaan. Itu ada perbedaan antara ayat 28 dan 29. Ya, kalau ayat 28, pertanyaan mereka, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah, itu terjemahan yang lebih tepat, itu mestinya pekerjaan-pekerjaan. Ya, karena dipakai kata erga, itu jamak. Saudara bisa download akan Alkitab dalam bahasa Ibrani dan Yunani, nanti saudara bisa temukan ini. Itu erga. Erga itu artinya pekerjaan dalam kata jamak. Jadi works dalam bahasa Inggrisnya, ya. Jadi pakai S belakangnya. Apakah yang harus saya perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jadi pekerjaan apa saja, atau kami itu mau melakukan banyak pekerjaan begitu ya, untuk berkenan kepada Allah, kehendak yang sesuai kehendak Allah. Nah, jawaban dari Tuhan Yesus kepada mereka, jawab Yesus pada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Jawaban Tuhan bukan pekerjaan-pekerjaan, erga, tapi ergon. Inilah pekerjaan tunggal. Jadi jawaban Tuhan itu, kamu tanya pekerjaan apa yang dikehendaki Allah, aku jawab satu saja yang dikehendaki Allah, yaitu apa? Hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Saudaraku, Yohanes 3 ayat 16 itu jelas sekali katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang tidak percaya itu sudah dihukumkan, dengan begitu. Jadi kalau saudara tanya pekerjaan-pekerjaan Allah apa yang harus kami kerjakan, ia percaya kepada Yesus. Setelah saudara percaya pada Yesus, maka taatilah apa yang Dia lakukan. Itu adalah step berikut. Awal dari keselamatan kita adalah mempercayai Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Barang siapa menerima Dia, diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Jadi lahir dulu sebagai anak Allah. Itu prinsip dari soteriologi Kristen, Alkitabiah itu seperti itu. Nah, saudara, lahir dulu, yaitu dengan cara menerima Dia sebagai Tuhan, percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita lahir baru. Baru setelah itu nanti, percaya kita itu harus kita buktikan, yaitu dengan perbuatan ketaatan kita kepada Dia. Saya berharap ini jangan dibalik, saudaraku ya, urutannya. Percaya dulu, terima dulu keselamatan, lahir baru dulu. Setelah itu sebagai anak Allah, kita melakukan apa yang
seorang anak Allah harus lakukan. Jadi gambarannya begini, saudaraku, bayi lahir, bayi itu nggak berbuat apa-apa, dia dikasihi, disayangi oleh ibunya, oleh ayahnya karena dia anak dari kedua orang tuanya. Saudara ketika bayi, egois banget loh saudara, ya. Pokoknya lapar, nangis, begitu aja, langsung orang tua bingung. Buatin susu, ya kalau ASI masih ada ya langsung disusui oleh ibu gitu ya. Anak lapar tinggal teriak saja. Pengen pipis ya tinggal ngompol saja. Pengen buang BAB ya langsung aja gitu ya. Bayi saudaraku ya. Tapi disayang. Seperti itulah kasih karunia Tuhan kepada kita karena kita anaknya. Namun masalah anak ini nanti bertumbuh, dia belajar berbicara, belajar tata krama, belajar bagaimana dia harus menuruti akan kedua orang tuanya, dan seterusnya, itu pertumbuhan. Tapi jangan dibalik, saudaraku. Ya, karena engkau melakukan hal-hal yang berkenan pada orang tuamu, maka kamu adalah anak, gitu ya. Seringkali kan ada begitu, kalau kamu nggak melakukan ini, kamu bukan anakku, gitu ya. Tuhan nggak gitu, saudaraku. Kalau kita anak, ya kita anak. Tapi kalau tidak melakukan, ya tidak melakukan apa yang menjadi kata-kata dari Bapak rohani kita, Bapak kita secara rohani, yaitu Allah Bapa, melalui firman-Nya, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Ya, itu soal lain, saudaraku. Soal lain, ya. Kita akan dipukul, kita akan dihajar, itu nanti ada urusannya. Tapi kita harus ngerti bahwa pekerjaan yang dikehendaki oleh Bapa, oleh Allah, adalah percaya kepada Yesus. Tuhan Yesus berkati.